Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dengan saya sendiri Nila Azhar Ahmadani sebagai moderator dan pemateri dari kelompok 5 dan teman-teman saya yang pertama Aditya Nasfinata, kedua ada Dwi Wulandari, ketiga ada Naima Gracia, keempat ada Rasya Zilan Zafira. Di sini saya akan membacakan materi tentang latar belakang. Kelompok kami membahas tentang hubungan antara tekanan sosial dan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja IPWL Yayasan Pelita Jiwa Insani. Di sini saya akan membacakan latar belakang. Masa remaja adalah fase berbahaya di mana individu mengalami perubahan besar secara fisik, emosional, dan sosial. Pada tahap ini, remaja seringkali mengalami pengaruh sosial yang kuat dari berbagai lingkungan, seperti teman, kerabat, dan komunitas yang luas. Perkembangan remaja dapat dipengaruhi secara menguntungkan atau merugikan oleh pengaruh masyarakat. Namun, jika ketegangan ini mendorong remaja melakukan tindakan yang melanggar hukum seperti penyalahgunaan narkoba, maka dampaknya sangat berbahaya. Penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja telah menjadi permasalahan sosial yang memprihatinkan di berbagai negara seperti di Indonesia. Berdasarkan statistik Badan Narkotika Nasional atau yang biasa kita kenal dengan BNN, frekuensi penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja meningkat setiap tahunnya. Kejadian ini menunjukkan bahwa ada beberapa kalisatur yang harus dipahami secara rinci. Salah satunya adalah dampak dari pengaruh sosial. Anak-anak muda hanya ingin menyesuaikan diri dengan teman-temannya. Jadi mereka mungkin mencoba melakukan apa yang dilakukan kelompoknya, seperti menggunakan narkoba agar tidak dikucilkan atau agar terlihat keren bersama teman-temannya. Elemen sosial membentuk lingkungan di masa remaja menjadi dewasa dan berkembang. Daerah dengan aktivitas kriminal yang tinggi atau kurangnya fasilitas rekreasi dan pembelajaran cenderung mendorong lebih banyak peluang melakukan perilaku antisosial. Remaja perlu tumbuh dalam kondisi yang lebih mendukung anak untuk berkembang, seperti sekolah yang lengkap mendorong mereka untuk mencapai tujuan akademik dan sosial. Oleh karena itu, penting untuk meneliti lebih lanjut hubungan antara pengaruh faktor sosial dan penyalahgunaan narkotika di kalangan generasi muda. Mempelajari penyebab-penyebab ini diharapkan dapat membantu guru, orang tua, dan pemimpin membuat rencana yang lebih baik. Setelah pemaparan dari saya tadi, ada rumusan masalah dan tujuan oleh Naima. Kepada Naima dipersilahkan. Saya akan menjelaskan tentang rumusan masalah dari karya ilmiah yang kami buat. Yang pertama, bagaimana tekanan sosial mempengaruhi kecenderungan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja. Yang kedua, apa saja tekanan sosial yang paling menonjol dalam mendorong remaja melakukan penyalahgunaan narkoba. Yang ketiga, bagaimana strategi yang dapat membantu pencegahan untuk mengurangi penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja. Selanjutnya, saya akan membahas tentang tujuan. Tujuan dari karya ilmiah yang kami buat ini yang pertama adalah untuk menumbuhkan pemahaman tentang dampak tekanan sosial terhadap kecenderungan remaja untuk menyalahgunakan narkoba. Yang kedua, mengidentifikasi besar pengaruh faktor sosial terhadap pengambilan keputusan untuk menyalahgunakan narkoba pada remaja. Yang ketiga, menganalisis bentuk tekanan sosial yang paling menonjol dalam mendorong remaja melakukan penyalahgunaan narkoba. Dan yang keempat, merumuskan strategi pencegahan yang dapat membantu mengurangi penyalahgunaan narkoba akibat dari tekanan sosial di kalangan remaja. Selanjutnya, manfaat. Manfaat dari penelitian ini membantu untuk memperdalam pemahaman tentang faktor-faktor yang mendorong
remaja untuk menyalahgunakan narkoba. Nah, faktor-faktor ini kami spesifikkan ke dalam faktor sosial. Nah, dengan mengetahui peranan tekanan sosial, pihak terkait dapat menangani permasalahan ini dengan lebih tepat. Penelitian ini juga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat, terutama orang tua dan pendidik tentang pentingnya dukungan sosial positif untuk menjauhkan remaja dari resiko penyalahgunaan narkoba. Di samping itu, lembaga rehabilitasi juga memanfaatkan hasil penelitian ini untuk mengembangkan program pemulihan yang lebih fokus pada aspek sosial, khususnya dalam membangun kepercayaan diri dan kemampuan remaja dalam menghadapi tekanan sosial. Secara keseluruhan, manfaat penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam menurunkan angka penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja dan menciptakan lingkungan yang lebih mendukung bagi perkembangan mereka. Landasan teori yaitu berupa tinjauan konseptual yang menjelaskan bahwa tekanan sosial merupakan salah satu faktor signifikan dalam membentuk perilaku remaja. Tekanan sosial ini dapat berasal dari berbagai sumber seperti teman sebaya, media, dan lingkungan sekitar yang menuntut remaja untuk menyesuaikan diri dengan norma atau harapan suatu kelompok. Penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja menjadi masalah yang semakin mengkhawatirkan di Indonesia. Remaja yang mengalami tekanan sosial beresiko lebih tinggi untuk mencoba narkoba sebagai cara untuk memenuhi harapan kelompok atau menghindari rasa terisolasi. Setelah pemaparan dari Naima tadi, ada manfaat dan landasan teori pertama yang akan dipaparkan oleh Dwi. Kepada Dwi dipersilahkan. Materi selanjutnya masih dengan landasan teori, hubungan antara tekanan sosial dan penyalahgunaan narkoba. Tekanan ini dapat berupa dengan dorongan langsung untuk mencoba narkoba atau tekanan tidak langsung, seperti ketakutan akan ditolak oleh kelompok jika tidak ikut serta dalam perilaku beresiko. Lingkungan yang mendukung dapat membantu remaja mengatasi tekanan sosial tanpa harus terjerumus dalam perilaku yang beresiko. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan keluarga dan pendidikan yang efektif sangat diperlukan untuk mengurangi dampak negatif dari tekanan sosial. Selanjutnya yaitu metode pelaksanaan. Yang pertama, tata pelaksanaan menggunakan yang wawancara. Wawancara merupakan metode pengumpulan data kualitatif yang dilakukan secara langsung. Yang kedua, ada pengambilan video dan foto. Pengambilan video dan foto ini dapat menjadi alat dokumentasi yang efektif untuk mendokumentasikan kegiatan keagamaan. Selanjutnya ada metode pelaksanaan. Yang pertama, tata pelaksanaan. Yang wawancara merupakan metode pengumpulan data kualitatif yang dilakukan secara langsung. Yang kedua, ada pengambilan video dan foto. Pengambilan video dan foto dapat menjadi alat dokumentasi yang efektif untuk mendokumentasikan kegiatan. Yang kedua, ada waktu dan lokasi. Lokasi berada di IPWL Yayasan Pelita Jiwa Insani dan pelaksanaan hari jatuh pada tanggal hari Rabu 27 November 2024. Tahap pelaksanaan proyek hubungan antara tekanan sosial dan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja IPWL Yayasan Pelita Jiwa Insani dimulai dengan pembuatan proposal yang berfungsi sebagai dokumen penting untuk merinci rencana kegiatan. Selain itu, proposal juga menyusun rencana kegiatan yang akan dilaksanakan, seperti mewawancarai dan pengambilan dokumentasi berupa video dan foto bersama dengan staf rehabilitasi. Setelah itu, dilakukan kunjungan ke lokasi untuk melakukan wawancara kepada beberapa staf rehabilitasi di PWL Yayasan Pelita Jiwa Insani untuk menggali pandangan dan pengamatan mereka. Saya akan menjelaskan hasil penelitian yang telah kami lakukan. Dari penelitian yang telah kami lakukan ditemukan fakta bahwa tekanan sosial atau faktor sosial terutama dari lingkungan keluarga merupakan faktor yang paling dominan yang mempengaruhi kecenderungan para pasien remaja dalam menyalahgunakan narkoba di IPWL Yayasan Pelita Jiwa Insani. Tidak sampainya kasih sayang dan pola asuh yang salah dari orang tua adalah alasan paling utama faktor lingkungan keluarga menjadi faktor paling dominan yang mempengaruhi kecenderungan pasien-pasien remaja tersebut untuk menggunakan narkoba. Selain faktor keluarga,
Faktor sosial yaitu lingkungan masyarakat yang menjadi salah satu penyebab pasien remaja di IPWL Yayasan Pelita Jiwa Insani menggunakan narkoba. Banyaknya tempat pengedaran narkoba dengan harga terjangkau di sekitar pasien remaja semakin mendukung keinginan mereka untuk mencoba narkoba. Juga karena lingkungan pertemanan mereka yang rata-rata adalah pemakai narkoba, sehingga muncul perasaan takut berbeda di dalam diri para pasien remaja tersebut. Selanjutnya, adapun metode penelitian yang efektif di IPWL Yayasan Pelita Jiwa Insani, yaitu dengan memberikan tanggung jawab dan rasa percaya kepada para pasien penyalahguna narkoba. Pengalihan perhatian mereka dengan mengajak untuk melakukan hal-hal positif juga merupakan salah satu bagian dari proses pemulihan pasien remaja di yayasan ini. Dukungan keluarga turut mengambil peran penting dalam proses pemulihan pasien remaja pengguna narkoba di IPWL Yayasan Pelita Jiwa Insani. Untuk mengurangi penyalahgunaan narkoba akibat tekanan sosial di kalangan remaja, beberapa strategi pencegahan yang efektif yang dapat dilakukan. Yang pertama, pendidikan dan penyuluhan. Yang kedua, pengembangan keterampilan sosial. Yang ketiga, penguatan dukungan keluarga. Yang keempat, program kegiatan positif. Yang kelima, peningkatan kesadaran teman sebaya. Dan yang keenam, akses ke layanan konseling. Nah, ini dia beberapa dokumentasi kami saat mengerjakan proyek ini, mulai dari pembuatan proposal sampai dengan wawancara, lalu pembuatan makalah, dan juga laporan hasil akhir. Terima kasih. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf jika ada salah kata maupun perbuatan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.